Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa masih bersama dengan Bang Fikri di sini. Gimana Bang Fikri? Apakah udah mulai bosan duduk di depan aku? Enggak dong, Oh, nyaman enggak. banget. Oh, nyaman Bisa banget. seharian di sini 24 jam boleh ya? Oh, boleh, kami pulang tapi. Sorry aja nih ya Bang Fikri ya. Bang Fikri, selama program nih dari persiapan, terus akhirnya kalian berangkat pulang, terus kayak nggak berhenti mikir gitu ya kalau aku ngelihatnya, walaupun kegiatannya memang seru tapi banyak juga beban-beban yang ya bisa dikatakan beban lah ya Bang ya, karena tadi berangkatnya pakai uang pajak ya, pajak rakyat ya. Iya dong. Nah begitu, apa sih yang buat abang kayak merasa sangat beruntung nih? Selain mendapatkan lingkungan-lingkungan yang baik juga, mendapatkan lingkungan yang luar biasa juga, yang buat abang merasa kayak bersyukur banget deh ada ikutan program ini. Jadi aku melihat program ini dampaknya tuh ada dua Kak, dari sisi profesional sama personality aku. Yang pertama tentu dari personality aku belajar tentang lebih disiplin, terus wawasan aku bertambah gitu selama program, dan juga dari teman-teman luar biasa delegasi Indonesia nih. Jadi nggak cuma delegasi Singapura aku belajar, tapi juga dari delegasi Indonesia. Jadi pemuda-pemuda Indonesia nggak kalah, tapi memang kita bertumbuh ya, kita butuh proses. Betul. Semoga saja makin banyak pemuda-pemuda tuh yang punya kesempatan kayak aku. Meskipun dalam satu tahun satu orang nih yang berangkat. Iya, satu orang Iya, ya. harapannya tuh makin banyak gitu yang punya kesempatan luar biasa kayak gini, karena akan membuka banyak jalan lain. Seenggaknya tuh membangun kepercayaan diri Kak. Iya sih. Itu sih yang paling menurut aku matters banget, penting banget, membangun kepercayaan diri aku. Kayak aku tuh merasa ini menjadi nilai tambah diri aku. Dan ketika aku merasa ngedown gitu, oh, aku punya ini loh, aku udah pernah dapat kesempatan kayak gini loh. Udah Gak keren semua loh. orang punya dapat kesempatan kayak gini. Dan aku harus bersyukur, aku harus memberikan dampak bagi orang lain, harus belajar lebih banyak lagi, seperti itu. Ini kan kalau dari tadi Bang Fikri juga mention tentang percaya diri, harus banget percaya diri. Harus banget. Di segmen 1 tadi Bang Fikri juga sempat bilang nih, dulunya nggak bisa public speaking, Nggak bisa. masih malu lah gitu Iya. ya mungkin ya. Tapi gimana tuh abang untuk mempersiapkan mentalnya? Akhirnya untuk kayak, aku yakin deh pengen ikutan ini. Padahal dulunya enggak, kata Bang Fikri. Oke, jadi menurut aku teman-teman, ketika aku mendapatkan program ini adalah akumulasi dari apa yang udah aku raih sebelumnya. Jadi kepercayaan diri aku tuh nggak aku raih langsung dapat silent gitu. Tapi aku pernah ikut yang kecil-kecil dulu sebelumnya. Kayak aku ikut lomba debat. Jadi debat kan sangat-sangat Iya, memacu adrenalin ya. Iya. Kita dikasih mosi dalam 7 menit kita harus case building, kita harus ngomong tuh 7 menit 20 detik kalau nggak salah. Iya. Kita harus ngomong, kita harus gigih nih mempertahankan stance kita mendukung atau kita kontra. Seperti itu. Nah, aku juga pernah bergabung duta kampus dan lain-lain gitu. Pernah ikut yang pertukaran ke Makassar itu. Jadi itu berangkat dari sana akumulasi kegiatan-kegiatan kecil. Nah, bagi teman-teman yang merasa jadi minder nih takutnya ya, ketika mendengar ini, aku belum pernah nih Kak. Gak apa-apa, coba aja. Kalau gagal pun, aku juga banyak loh pernah gagalnya, banyak banget pernah gagal ISMA tadi juga. Aku tuh Kak di SD aku pengen masuk sekolah yang aku impikan. Aku nggak dapet SMP yang aku impikan. Ketika aku SMP aku pengen masuk SMA yang aku impikan, nggak dapet. Ketika aku SMA aku pengen universitas yang aku impikan, nggak dapet juga. Ya habisin jatah gagal. Mungkin jatah gagalnya di sana kali. Iya, benar ya. Aku setelah pikir kayaknya itu jatah gagalnya deh. Oke, jadi setelah dipikir kayak ya udah gitu ya, saatnya lah inilah gitu. Jadi rezekinya terakumulasi di sini. Bener, karena mungkin mulai bisa Bang Fikri ya, ngambil
positifnya kali ya, sisi positifnya dari sana Benar juga. banget, ya. Nah, ini Bang Fikri, kalau sekarang gimana dengan teman-temannya yang udah ikutan delegasi, apalagi kalian sekarang ikut mempersiapkan ya berarti ya, ikut mempersiapkan nanti tuh Bang Fikri di sana akan menjadi mentornya kah atau seperti apa? Jadi di Scilab itu kita punya organisasinya lagi. Jadi di sana tuh ada asosiasi alumni dari Scilab dan kita itu yang akan membina adik-adik yang akan berangkat gitu. Dan juga untuk PCMI Bengkulu kan kita sudah masuk dalam wadah alumni, kita juga punya tanggung jawab untuk membantu jadi mitra dispora untuk menseleksi adik-adik yang mana nih yang layak untuk menjadi perwakilan Bengkulu di tingkat internasional. Nah gitu. Seleksinya kapan sih Bang? Seleksinya nanti akan di tanggal 19 Mei ini. Dan penutupan itu di tanggal 15. Oke, di tanggal 15. Masih ada berapa hari lagi tuh? Ya. Itu ada 13 hari lagi. Enggak deh kayaknya. Enggak deh, 10 ya. 8. 1 mingguan lagi ya? 1 mingguan lagi lah. 1 mingguan lagi. Jadi 13 persiapin ya? diri kayak masih cukup ya segitu. Masih cukup ya, lah seharusnya kalau emang mau. Iya. Pokoknya sekarang udah nonton langsung aja meluncur ke Instagramnya PCMI Bengkulu. PCMI Bengkulu. Nanti lihatlah apa-apa aja yang ada di sana. Berarti nanti abang akan menyeleksi ya. Gimana nih Bang perasaannya? Dulu yang diseleksi, yang apa ya, yang ada di posisi mereka, sekarang abang yang menyeleksi. Kalau pakai bahasa Bengkulu tuh Kak, kayak, kalau kamu tahun ini saya udah lolos lah aja, sering kayak gitu. Oh iya. Udah mulai jadi. Kalau tahun ini nggak lolos. Iya. Karena makin keren-keren nih kualifikasinya makin tinggi, standarnya makin keren-keren nih anak-anak. Sekarang berarti saingannya lebih lagi. Iya. Ya. Nah, tapi belum telat juga karena ini dibuka sampai umur 30 tahun ya. Artinya nggak cuma mahasiswa aja yang bisa ikutan. Semuanya bisa ikutan asal mau dan ada niatnya. Benar. Itu Temen aja. aku tuh udah PNS, udah delegasi Indonesia Kak ya. Udah ada yang kerja di BUMN, NGO yang umurnya udah 29 tahun gitu. Jadi pandangan-pandangan kita tuh jadi lebih kaya karena kita punya teman-teman yang pengalamannya udah lebih banyak, yang udah berkarir gitu, yang udah ke Rusia, ke Spanyol. Iya, udah kemana-mana gitu ya. Ini apa pengalaman yang paling abang inget deh, paling berkesan selama mengikuti program Scilab ini? Yang paling berkesan sih menurut aku ya, ketika di embassy. Jadi itu pertama kali aku masuk ke kedutaan besar Indonesia di Singapura. Jadi ketika itu kita semuanya delegasi Indonesia dikumpulkan dan waktu itu kita ketemu sama duta besar Indonesia. Aku lupa nama bapaknya, mohon maaf Pak. Aku lupa. Marahin Pak, parah nih alumni Pak inget nama. Jadi kita tuh terharu banget Kak, terharu di sana. Kayak bapaknya tuh ngasih pesan dan kesan harapan-harapan dia. Itu momen yang menurut aku nggak bisa terlupakan. Sama satu lagi Kak, jadi di Singapura itu kita ada namanya malam puncak. Kita gantian Indonesia menampilkan seninya, kita penampilan lah gitu ya. Terus dari Singapuranya juga. Dan ketika Indonesia, aku menari pada saat itu dan ditutup dengan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Kayak Indonesia Pusaka itu magic banget Kak, magical banget. Aku tuh nggak bisa nahan nangis kalau dengar lagu itu. Karena nyanyiin lagu itu di negeri orang gitu. Dan aku juga merasa, wah aku berhutang nih sama Indonesia. Aku udah diberangkatin ke sini, dibiayain semuanya. Dan haru biru banget, kayaknya rata-rata semua delegasi nangis semua deh waktu itu. Nyanyi lagu Indonesia Pusaka. Kayak keren banget lagunya. Berbeda gitu kan, nyanyi di kalau nyanyi di Indonesia mungkin ya udah gitu ya. Tapi kalau nyanyi di tanah lain bukan tempat kita, itu rasanya lebih bergetar gitu kan. Iya, lebih bergetar. Nah, sama teman-temannya pasti seru-seru juga. Ya, walaupun banyak pembahasan yang mungkin lebih serius ya, tapi pasti ada keseruan juga. Apa nih momen-momen yang kayak abang kangen banget deh sama mereka gitu. Kayak lagi ngumpul gitu. Iya, momen-momen kita pagi-pagi kan kita capek nih ya, malam-malam udah berkegiatan terus tidur, dan pagi-paginya itu kita harus saling gedor gitu. Oh, saling bangunin. Iya, saling bangunin, takutnya nanti ketinggalan bis ya. Malu Indonesia ya. Iya, betul. Terus malam-malamnya itu juga kita keliling, kan kita harus curi-curi waktu ya. Rugi banget udah di sana tapi nggak keliling. Jadi kita lari-larian tuh karena kereta terakhir waktu itu.
Terus juga aku takut banget kena ini Kak, kena charge. Iya. Karena kan di situ disiplin banget ya, kayak bener-bener. punya permen karet terus buang Nggak boleh permen sembarangan, karet gitu, nggak gitu-gitu. boleh sembarangan karena CCTV ada di mana-mana, nyebrang jalan sembarangan nggak boleh gitu. Jadi ya aku tuh harus hati-hati banget Bener-bener gitu ya. jaga langkah gitu Iya. ya, jaga sikap gitu Iya, ya. pada nanti kena charge ya. Kena charge ya. Yang pasti gede banget lagi itunya. Oh, bisa iya, 1 iya. jutaan gitu. Tapi ada nggak dari delegasi Indonesia? Alhamdulillah nggak. Alhamdulillah nggak ya. Iya. Jadi benar-benar ini juga sebelum berangkat ke tempat orang mungkin harus tahu dulu Iya. aturannya apa-apa aja Ingat gitu peribahasa. ya. Peribahasa. Di mana bumi dipijak, Di situ lagi dijunjung. lagi dijunjung. Luar biasa. Tetap peribahasa Indonesia tetap Iya. masuk ya. Masuk banget ya. Ketika di sana nih pengalaman apa sih kegiatan yang paling dikangenin ketika kalian ikut program itu di Silent? Kegiatan Mungkin- paling aku kangenin sih waktu kegiatan volunteering, waktu kayaking itu sih Kak. Karena programnya kan iya. pertama kali nih aku melakukan itu. Juga mereka mengemas dengan menarik, nggak cuma mengut sampah di jalan, tapi dia mengemas jadi Seru, lebih menarik. jadi seru lebih banget. seru gitu Iya. ya. Nah, Bang, ini tolong diyakinkan ya kepada para pemirsa opini biar mereka kayak oh iya ya ikutan juga kali ya gitu. Boleh, Biar boleh. sampai klik gitu. Boleh disampaikan ya. keyakinannya. Oke, jadi teman-teman, muda itu cuma 1 kali ya, karena kita pemuda nih kesempatannya tuh banyak banget. Nanti mungkin kalau udah nggak pemuda lagi, kesempatannya tuh mungkin masih banyak, tapi pertimbangannya banyak juga. Misalnya harus ninggalin anak, ninggalin keluarga. Nah, mumpung masih muda, teman-teman coba banyak hal asalkan itu positif. Kalau gagal ya nggak apa-apa, karena gagal itu bagian dari proses. Dan banyak banget pelajaran, kayak berdasarkan pengalaman aku banyak belajar dari kegagalan dan udah depan mata nih kesempatan besar, wajib banget dicoba. Oke. Ini udah sangat mudah. Informasinya udah Persiapan juga nggak dihantarkan ya. banyak. Persiapan juga nggak banyak. Asal pokoknya mau, kata Bang Fikri ya, Iya, dan asalkan mau mau. bener-bener yakin mempersiapkan diri secara penuh. Bang Bener Fikri. banget. Kalau merasa insecure, kita nggak cari orang yang perfect kok. Kita mau cari orang yang mau belajar. Kalau udah perfect ya buat apa lagi ke program kayak gini kan? Dia Betul. udah perfect nih, udah Nggak usah pinter belajar banget. lagi. Nggak usah belajar lagi Iya, gitu benar. kan. Kita Ini- mau yang kayak gelas kosong gitu Kak. Iya. Masih bisa diisi. Harus untuk tahap belajar bersama gitu ya. Benar. Yang lain-lainnya itu adalah bonus. Benar Seperti banget. itu. Terima kasih banyak Bang Fikri karena sudah mau mampir ke sini. Tuh ditunggu ya cerita berikutnya. Boleh. Setelah ke Kalau rame Amerika. lanjut part 2 ya. Lanjut part 2, setuju. Terima kasih banyak ya. Salam juga sama teman-teman PCMI lainnya. Boleh banget, Kak. Semoga selalu sehat kalian. Amin. Lancar Kakak juga kegiatannya. ya. Amin. Terima kasih Bang Fikri. Untuk pemirsa terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini hanya di TVRI Bengkulu. Aku Uter Novadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.